orang-orang yang di sana tuh aneh dilihatnya, pakainya nyentrik banget. Pakainya ada yang putih-putih, ada yang pakai baju hitam-hitam, ada yang pakai baju hitam putih pakai kain gitu. Nah, ada Di yang rumahnya pakai ikat kepala, pakai gelang kaki, pokoknya yang banyak aksesoris yang dipakai, anting, terus ada yang dilihat juga pakai permata di dahinya kayak gitu. Pokoknya orang yang nyentrik, nggak kayak orang biasa gitu. Iya. Kalau kita ngelihatnya kayak gitu, mereka kayak sekte istilahnya gitu. Ada bayangan sih. Iya, seperti itu. Hai, kembali lagi di YouTube channelnya Dewata Podcast, Depot Channel. Kali ini Dewata Podcast kedatangan bintang tamu yang bernama Distin. Nah, Distin ini dulunya itu dapat mengisi di podcast kita yang di Spotify yang berjudul apa sih yang judulnya? Batu Gede. Distin ini di Spotify Dewata Podcast itu ngisi tentang batu gede. Terus apa lagi Distin? Lekas. Lekas sama Telung Dasa Dina yang pendengarnya itu lumayan banyak. Jadi kalau kalian yang belum mendengarkan bisa langsung ke Spotify-nya Dewata Podcast. Nah, Distin, kali ini kan Distin ada cerita baru apa lagi nih? Jadi ini cerita baru. Serem. Kayaknya kalau nggak serem nggak diundang lagi deh. Ya, cukup seram. Cukup seram, Ya, karena meskipun udah kejadiannya lama banget, itu sekitar tahun 2004 kejadiannya. Aku masih bocil banget gitu. 2004 berarti 8 tahun lalu ya? 2004. Kapan? 8 tahun. Jangan bilang hitung-hitungan. 2004. 8. Itu 10 aja dari 2000. Iya, 18 tahun ya. Gagal seram deh ini ya. Oke, gimana ceritanya Distin? Oke, mulai aja langsung berarti ya. Ya, serius, seram nih. Jadi ini kejadian sekitar tahun 2004. Belum terlalu kedatangan seorang tamu istilahnya. Jadi sebenarnya orang ini dari Lombok, mereka pindah ke desa ini untuk jadi warganya. Mereka itu mau jadi tinggal menetap di sana jadi warganya. Nah, namanya itu Pak Lerke sama Ibu Rempah. Lumayan cukup menyenangkan, maksudnya mereka sopan. Masih sekitar 40-an gitu umurnya. Berdua? Iya, berdua. Cuma ini saya kan maksudnya sumbernya banyak nih. Nanyanya nggak 1-2 orang, jadi beberapa orang tahu istilah dengan keluarganya, ada yang tahu tragedinya aja, ada yang tahu after tragedinya, jadi kayak gitu. Jadi penggabungan banyak sumber. Ya, karena penasaran juga. Pas kecil juga taunya cuma after tragedinya aja. Kulik-kulik, oh ternyata ada yang menarik gitu. Terus jadi lumayan dari hari ke hari, bulan ke bulan warga tuh ngebantu mereka untuk penyesuaian. Nah, sebagai warga adat Bali kan harus ikut petedunan, musyawarah gitu, terus ngayah secara sukarela kan. Jadi semua kegiatan seperti ada kegiatan keluarga, banjaran, adat, desa, mereka harus ikut. Nah, cuma Bapak Lerka ini kayak nggak mau ikut. Dia cuma pengen menetap aja di sana. Nggak mau ikut urunan dan lain hal. Seperti ada gotong royong. Ibu dan bapak ini, suami istri ini? Iya, lebih ke bapaknya. Ibunya ini karena mungkin kegiatan perempuan ya cuma PKK, gotong royong, nggak lebih banyak dibandingkan bapaknya yang ikut ngayah kan. Dia pasif gitu, pembangkang. Berkali-kali warga ngasih tahu untuk ikut, ngebantu, mungkin masih malu ya atau gimana, dibantu, ternyata tetap aja gitu. Ternyata istilahnya Bapak Lerka ini kayak, katanya konsepnya ngayah, kok saya dikenain denda? Kan sukarela gitu istilahnya. Kayak ada aja perlawanan. Dan dia masih belum bisa terima kalau adat Bali itu seperti itu. Iya, mungkin perlu penyesuaian istilahnya. Cuma kurang menghargai gitu. Jadi banyak
warga mulai keluh kesah kan dengan tabiatnya dia gitu. Terus udah pernah juga kayak ada forum buat membahas dia kayak gimana harusnya. Warga desa kan kayak, loh saya aja yang nggak ngayah dikenain denda, ini orang maksudnya notabene dia pendatang yang seharusnya lebih menghargai, kok kayak gini, kok nggak dikenain denda gitu. Klien Banjar sama klien adat nih udah berusaha untuk ngebantu dia juga gitu. Ya udah kita tunggu aja dulu, nggak mungkin langsung diusir atau gimana. Nah ternyata selama mereka datang ke desa ini banyak kejadian aneh mulai terjadi. Nah, entah berhubungan tapi istilahnya warga desa udah mulai kayak ada sesuatu yang ya mistis gitu selama kedatangannya mereka. Jadi mereka itu nempatin suatu tegalan di dalam tegalannya itu agak menjorok ke dalam ada rumahnya dia. Rumah ini istilahnya dari keluarganya Ibu Rempah ini. Dijelasin dulu tegalan itu apa? Ya boleh, tegalan itu kayak istilahnya ladang. Nah banyak pohon, mulai dari ada pohon nangka, pohon banyak deh pokoknya. Pokoknya kebunnya ya, mereka lah. Ya, kebun. Ada juga singkongnya. Ya pokoknya banyak pohon-pohon di sana. Lah ya. Ladang lumayan. Dan di tegalan itu kayak dibatasin sama, kalau di Bali namanya pagoan kan, tanaman, pagar tanaman. Pagar tanaman hidup. Jadi semakin lama pagar tanaman itu bakal meninggi gitu. Gitu. Jadi mereka nempatin tempat itu, juga ada kandang ayamnya. Ternyata itu kayak hibah dari keluarganya Ibu Rempah. Ibu Rempah ini istilahnya mungkin dapat warisan atau gimana. Bagian gitu ya. Mereka boleh nempatin itu gitu. Jadi di tegalan itu ada rumah. Nah, rumah orang di desa kan nggak terlalu jauh-jauh ya. Ada tetangga, cuma batasnya pagoan, batasnya pagar tanaman itu. Dan warga di desa di sana juga masih ada keturunannya. Jadi bukan orang asing tetanggaannya. Jadi istilahnya rumahnya Ibu Rempah ini yang ditempatin, sebelahnya sepupunya, sebelahnya lagi ada keluarganya lagi. Ada hubungan keluarga lah di ada satu hubungan desa, keluarganya, bener-bener gitu. banget. Nah, jadi setelah kedatangan itu mereka mulai ada kejadian aneh. Jadi diawalin itu ada namanya Pak Dauh. Itu masih keluarganya Ibu Rempah juga. Pas waktu itu tepatnya tilem bulan mati. Nah, warga desa itu kayak mungkin pemadaman atau belum ada listrik atau cuma sebagian ada listrik. Intinya waktu itu gelap. Nah, udah tilem, listrik mati pula. Iya benar. Jadi gelap. Jadi gelap banget, yang nyeritain ini kayak nempel banget ingatannya. Waktu itu katanya tilem, kan sepi tuh di desa. Terus nggak ada kegiatan apa-apa. Kedengeran kayak ada suara ribut-ribut gitu di rumahnya Pak Dauh. Ternyata anaknya yang baru umur 8 bulan tuh nangis terus. Nah mungkin karena gelap ya, kan nggak nyaman. Nah kemudian karena udah berusaha untuk ditenangin, dihidupi lampu petromak, zaman itu kan pakai petromak, sentir lampu tempel gitu kan, pakai lilin. Ternyata nggak diam juga. Aneh kan, maksudnya kayak frustasi lah Pak Dauh nih. Keluar dia ke rumahnya buat nenangin diri karena panas, gelap gitu. Pas keluar belum nyampe, ini kan dulu kalau halaman orang Bali tuh kayak halamannya dulu baru nyampe di depan rumah bener keluar. Nah nggak langsung los depan jalan gitu. Belum keluar dari halaman rumahnya tuh dilihat kayak kok ada orang ya rasanya gitu. Terus dari dalam rumah dilihat, oh Pak Lerka, ternyata tuh Pak Lerka kan, dia ngapain ya? Dilihat kayak jongkok-jongkok gitu kan. Nah di depan rumahnya tuh kayak ada pot-pot tanaman kayak gitu. Dilihat, dipanggil dia kan. Ternyata dia cuma melengos pergi gitu aja. Pak Lerka itu? Iya, nggak ngelihat, nggak nyapa atau gimana, udah pergi gitu aja. Kan heran tuh, ngapain dia di depan rumah jongkok-jongkok tapi dipanggil kayak nggak ngegubris gitu. Keluar Pak Dauh, dilihat di pot tanamannya itu ada dupa ditanam. Di rumahnya Pak Dauh ini? Iya, di depan kan masih halaman, maksudnya masih komplek rumahnya dia, ada pot-potnya Pak Dauh. Pak Dauh. Ternyata dipasangin kayak dupa gitu.
dilihat dupanya itu nggak cuma satu aja, ada kayak bekas abunya, ada dupa yang baru dihidupin. Jadinya kayak udah silih berganti gitu. Kan aneh ya, maksudnya kok naruh dupa di pot tanaman orang gitu, ngapain gitu. Terus dicabut dupanya, dibuang setanah-tanahnya. Kayak dulu orang Bali sering bakar sampah depan rumahnya kan, nah kayak ada gundukan di sana, dibuang di sana gitu. Udah balik dia ke rumahnya, ngerasa aneh, cuma nggak berani bilang sama keluarganya, sama istrinya nggak berani bilang. Terus beberapa hari selang gitu baru dia kayak mau cerita ke istrinya. Dia cerita kalau Pak Lerka tuh masang dupa di pot gitu, nggak tahu buat apa gitu. Karena itu istilahnya cukup bikin resah ya, maksudnya ngapain naruh dupa di pot orang. Marah lah kan istrinya Pak Dauh ini ngapain nih orang masang kayak gitu di pot orang gitu. Mau dicari, Pak Dauh nggak pengen ada masalah istilahnya. Nanti kalau emang istilahnya itu bukan untuk hal buruk, mungkin dia bakal klarifikasi ya si Pak Lerka. Cuma Pak Lerka gitu aja, pergi gitu aja. Jadi istrinya Pak Dauh ini mau nyari Pak Lerka istilahnya, kayak nanya mau ngapain gitu. Tapi Pak Dauh menghalangi, jadi akhirnya kayak mereka saling tarik-narik nih, nggak usah gitu. Tapi tetap aja istrinya Pak Dauh ini maksa buat ke sana. Nah, karena rumahnya Pak Dauh itu istilahnya masih di atas, ya kayak turunan gitu nggak sih, jalannya turunan, tarik-tarik, Pak Dauh jatuh gitu. Jatuh tepat di tempat dia buang abu dupa itu. Ya. Terus amat disayangkan sih, maksudnya jatuhnya tangannya tuh kayak kelipat ke belakang terus krek gitu. Patah. Patahnya lagi kayak ada lukanya karena ada bebatuan gitu, kayak ketusuk batu gitu. Patah keluar nggak tulangnya? Patah, kebuka lagi, luka kebuka gitu. Iya, terus? Panik kan mereka tuh, kayak nggak jadi ke rumahnya Pak Lerka. Agak aneh, maksudnya pas kebetulan banget untuk ya ada hubungannya dengan Pak Lerka, tapi suaminya jatuh. Mulai agak aneh gitu. Urusan itu udah kayak ya udah, daripada kita ngurusin kenapa dia masang dupa, mending kita ngurusin suami ini dulu deh biar sembuh gitu. Mereka cuma ngobrolin itu aja di keluarganya aja, takut ada fitnah kan, karena kalau bilang kebetulan iya, dan cuma ya bertanya-tanya aja ngapain masang dupa di pot orang jongkok-jongkok gitu. lagi gelap-gelapan ngapain gitu kan. Dan seperti kamu bilang kan, di bekas dupa yang ditaruh itu masih ada abu-abu dupa yang lain, berarti kan sudah berkali-kali kan dia taruh dupa di sana. Gitu. Terus? Terus itu kejadian yang ya mungkin baru dekat-dekat mereka pindah ya. Terus setelah itu ada kejadian lagi setelah kepindahan mereka. Warga desa itu kan kayak punya bukit. Nah, bukitnya ini banyak rumput liarnya. Nah, waktu itu warga desa nggak bisa punya sapi banyak, cuma beberapa orang aja yang punya sapi. Cuma karena rumputnya banyak, desa sebelah jadi pengen untuk naruh sapi di sana. Jadi pakai sistem ngadas. Jadi warga desa yang di sana disuruh ngerawat. Nanti kalau indukannya beranak, anaknya bisa dipunya sama yang ngerawat gitu. Jadi banyak tuh ada sapi ditaruh di bukit. Jadi tiap sore bakal dilepas gitu aja di sana karena aman, nggak ada binatang buas gitu. Karena bukan bener-bener hutan, berbukitan lapang gitu. Kayak tanah kosong, tapi bentuknya nanjak kayak bukit gitu. Iya, bener. Kayak lapangan lah gitu ya. Terus kalau sore sapinya kadang ada yang dibawa pulang, ada yang kadang ditaruh kayak ada gubuknya, kubu gitu kan, ditaruh di bukit sana gitu. Lumayan membantu perekonomian. Kan sapi mahal tuh lumayan ya, tapi dapat gratis. Anaknya tadi lumayan. Nah, ternyata entah kebetulan lagi atau gimana, semenjak kedatangan si Pak Lerka sama Ibu Rempa ini, ada kejadian sapi meninggal gitu, sapi tewas gitu. Dan tewasnya itu organ sapinya hilang. Organnya tok yang hilang? Iya. Sapinya dibiarin gitu aja meninggal. Dan bekas sapi meninggalnya itu ada lubang di badan sapinya. Dan
lubangnya itu tembus. Sapi tewas, ada lubang di kanan. Ketika dibalik itu lubang tembusnya itu sampai di bagian kiri sapi. Lubang gitu Iya, bentuknya. lubang. Berarti bayang dari per samping ke lagi satu Iya, tembus gitu kan. Tembus kayak Mm-mm. gitu, ngerti Tahu, nggak? tahu, Kayak tahu, diambil ngerti. gitu. Terus Itu kejadiannya pernah waktu pagi, warga tuh ke rumah Kelian Banjar. Mereka ngelaporin kalau sapinya tuh meninggal. Nah, sapi yang meninggal ini pas di atas bukit, di gubuknya. Terus rame-rame tuh warga kesana kan, naik dilihat, wah udah meninggal, udah tewas nih sapinya. berapa ini? 2. Dua. 2. Di hari yang sama. Iya, di pagi itu. Mhm. Selama ini nggak ada binatang, maksudnya mereka bebas diliarkan gitu aja. Kok sekarang sampai ada sapi meninggal dan organnya yang hilang. Ya. Gitu. Dan meskipun misalnya kalau binatang, anggaplah ada binatang tiba-tiba nyasar ke sana, binatang liar, nggak mungkin tembus gitu kan, pasti tercabik-cabik kan. Iya, dan badan yang lainnya utuh, organnya yang hilang. Iya, berat dari leher kayak gitu Nggak utuh ada. ya. Dan orang-orang dulu tuh percaya kayak organ sapi itu kayak bermanfaat, dibilang untuk nambah ilmu gitu. Organnya sapi. Iya. Entah organ bagian apanya ya, maksudnya. Ya, Organ sapi. Kalau misalnya, kalau di pikiranku tuh kalau organ sapi kan jeroan. Enaknya kan pakai soto daging jeroan. Iya. Iya. Maksudnya kayak oke, maksudnya ini berhubungan dengan hal-hal gaib. Iya. Apalagi siapa sih yang mau bunuh sapi malah sapinya ditinggal, itu kan lumayan tuh paha sapi. Kalau kayak ada kasus di daerah mana itu ya yang maling sapi, tapi yang ditinggalin organ-organ dalamnya, tapi dagingnya Sapinya, diambil semua. nah itu lebih bermanfaat sih sepertinya. Iya, ya kalau itu yang maling daging ya. Iya bener, ini organnya doang yang hilang, Aneh paru-parunya banget sih, kayak ya. gitu. Nah terus itu baru kejadian pertama 2 sapi mati. Nah sekarang kejadian selanjutnya sapi mati lagi, tapi sekarang di rumah warga. Kan ada tuh rumah warga yang sebelahnya tuh punya kayak gubuk khusus untuk sapinya. Itu meninggal juga. Nah padahal rumah warga ini kan ada tetangga-tetangga, punya juga anjing. Warga Bali dulu punya anjing penjaga kan. Itu nggak ada anjing gonggong. Karena pas ketahuan itu masih pagi banget, pagi buta. Sapinya udah mati dan darahnya pun belum terlalu kering. Jadi kan Baru banget. iya, dini hari. Siapa kan kayak gitu. Dan sama juga hilang organnya. Bolong kayak gitu juga sama. Dengan keadaan mirip. Itu anak sapi yang meninggal. Sekarang anak sapinya yang meninggal. Lumayan bikin resah. Setelah kepindahan si ibu sama bapaknya ini datang, ada kejadian kayak gitu. Nah, terus lanjut ke desa mau ada upacara. Ini udah benar-benar nggak bisa dimaafkan sih. Ketika ada odalan besar, upacara besar di desa, semua warga ikut andil kan, maksudnya ikut ngebantu. Pak Lerkani nggak mau. Tapi kalau ibunya? Lumayan, tapi kayak ya meskipun ibunya mau kan yang diperlukan juga keduanya istilahnya. Mungkin si Ibu Rempah ini malu ya istilahnya, karena dia warga dia dulu gitu. Dia warga asli di sana gitu. Terus yang itu berlangsung 1 bulan full gitu odalannya. Dia nggak mau ngebantu, warga desa makin kesel dibuatnya. Terus ya udah, dibandingkan kita fokus sama 1 orang, lanjutin aja dulu odalannya, nanti kita selesaiin nih setelah odalan nih mau diapain nih orang gitu. Ternyata nggak cuma bikin kesel karena nggak ngelakuin tanggung jawab, dia juga kayak dibilang ngilmu. Mulai ada ciri-ciri nih, maksudnya memperlihatkan aku orang sakti nih kayak gitu. Ya, si bapaknya ini. Iya. Suatu hari tuh warga kayak pulang dari sawah gitu. Ini odalan udah selesai. Dan ada berita juga setelah odalan selesai tuh Pak Lerkanya ini kayak nggak malu gitu loh, nggak pernah ikut ngayah. Kayak biasa aja.
bukan tanggung jawabnya dia, istilahnya kayak ya udah aku memperlihatkan diri kayak gitu. Pokoknya kayak ngaprak gitu nggak sih, kayak sok banget, udah nggak ikut ngayah tapi dia kayak berani memperlihatkan diri. Apa kalau baliknya? Wanen? Iya, wanen banget. Maksudnya nggak punya malu, nggak ikut bantu, tapi dia pengen jadi warga di sana, kayak gitu. Terus suatu hari itu warga pulang dari sawah, set lewat kan depan rumahnya dia, dilihat banyak orang, 10 orangan gitu, termasuk sama si Pak Lerka sama Bu Rempangnya ini. Di depan rumahnya? Iya, di rumahnya. Lewat, orang-orang lihat gitu. Orang-orang yang di sana tuh aneh dilihatnya, pakainya nyentrik banget. Pakainya ada yang putih-putih, ada yang pakai baju hitam-hitam, ada yang pakai baju hitam putih, pakai kamen, kain gitu. Nah, ada di yang rumahnya pakai ikat kepala, pakai gelang kaki, pokoknya yang banyak aksesoris yang dipakai, anting, terus ada yang dilihat juga pakai permata di dahinya kayak gitu. Pokoknya orang yang nyentrik, nggak kayak orang biasa gitu. Kalau kita ngelihatnya kayak gitu, mereka kayak sekte istilahnya gitu. Ada bayangan sih. Iya, seperti itu. Kayak sekte gitu, kayak ngilmu istilahnya. Warga-warga desa bilang kayak mereka ini punya sekte gitu. Dan ada juga informasi selama upacara besar di pura, mereka juga buat upacara di rumahnya. Jadi kayak buat upacara tandingan. Selama 1 bulan itu upacara kan di pura, pura desa, mereka juga sering buat upacara di rumahnya. Sebanyak itu orang? Iya, sekitar 10 orang termasuk mereka berdua. Kan lumayan aneh, maksudnya kayak apa nih, dipakein apa nih desanya ini, ada sektenya kayak gitu. Ini tapi itu nggak dapat ditanyain mereka siapa, kan misalnya kalau desa kan ada tamu asing pasti tahu kan. Karena mungkin beberapa orang yang mereka ngelihat aneh, cuma upacaranya itu nggak ada yang menyaksikan, cuma kayak dari mulut ke mulut dia tuh buat upacara kayak gitu. Kayak nggak bener-bener terbukti jedeng, ini loh mereka buat upacara kayak gitu. Tapi warga desa udah pada tahu mereka buat upacara di sana di rumahnya, karena sering banget katanya nih orang banyak ke rumahnya si kayak ritual gitu. Maybe gitu. Resah kan warga desa nih ngapain, ternyata ada istilahnya kayak semacam informasi, Pak Lerka ini kan harusnya bayar sanksi banyak ya, bayar denda nggak ikut ngayah, karena warga di sana sedikit. Kalau yang nggak datang ya harus kenain sanksi berupa dana atau apapun. Sekarang dia nggak datang, nggak dikenain sanksi, warga-warga yang lain ya udah aku juga nggak usah ikut, toh dia nggak dikenain sanksi. Rasa nggak ada lah warga yang lain kan. Mempengaruhi juga istilahnya Pak Lerka. Dan dia emang pintar mempengaruhi sih dari kata-katanya, dari cara ngomongnya, persuasif banget. Maksudnya caranya dia ngomong tuh halus tapi kayak ngambil hati orang gitu. Terus dia pernah bilang kayak nggak usah ngayah gitu, nggak usah ikut ngayah gitu katanya. Banyak orang disuruh nggak usah ikut ngayah, ngapain, mending kayak fokus aja kamu hidup kayak gitu istilahnya. Kan bahaya ya lumayan tuh, maksudnya konsepnya Mabraya di Bali kan lumayan gede, leket gitu. Sekarang ada yang mau ngubah, nah resah nih para warga gitu. Mulailah di forum-forum rapat selalu membahas bapaknya ini. Jadi bahan gibahan warga desa. Saya nggak terima nih kayak gitu. Kita harus bertindak cepat istilahnya nih, harus diselesaiin. Terus ada yang bilang kayak gini, pasti dia ngilmu biar nggak ada yang berani kenain sanksi. Gitu. Mulailah orang-orang mulai takut kan, nggak berani berurusan lah istilahnya dengan dia gitu. Agak alot karena klien adat juga bingung jadinya kan. Ya udah kita rapat dulu, baru kita cari solusinya gitu. Terus pernah katanya dicari sama klien Banjarnya. Ini klien Banjarnya nyari buat ikut kegiatan rapat. Udah berarti udah pernah dimediasi. Cuma nggak tahu hasilnya gimana, dia tetap aja kayak gitu.
Menjengkelkan banget gitu istilahnya. Tetap dia nggak mau ikut Iya. gini kan. Terus akhirnya suatu sore itu dibuat rapat kayak mendadak gitu, orang-orang ke rumah Klan Banjar, kepala lingkungan gitu. Dia ngebahas tentang Pak Lerkanya ini gimana gitu. Akhirnya ada salah satu orang yang lumayan cukup terkenal sakti, bisa maksudnya dia ya punya ilmu istilahnya. Warga sana juga. Iya, warga di sana juga. Dia juga kayak ikut ngebantu ngobatin orang-orang kayak gitu. Ya, Balian lah ya. ya istilahnya kayak gitu. Itu namanya Jero Gatas. Nah, Jero Gatasnya inilah mengajukan diri. Gimana kalau saya aja yang face to face sama dia gitu. Saya yang ngomong sama dia. Karena yang lain-lainnya ini kan maksudnya kosong, nggak punya ilmu apapun. Kalau seandainya emang si Lerka ini punya ilmu, setidaknya saya juga punya tandingannya gitu. Kalau emang yang nggak kelihatan ya udah lawan aja sama yang nggak kelihatan gitu. Oke, setujulah para warga nih. Ya udah, dia datang sendiri nih ke rumahnya. Itu kan sore, dia datang hari itu juga. Jadi udah mulai masuk ke malam hari. Jam 6 sore di desanya itu, waktu itu tuh udah turun kabut, gelap, apalagi listrik belum terlalu banyak. Ya. Jadi paling cuma ada lampu di depan rumah, dan itu nggak semua rumah pakai lampu kan depannya kayak gitu ya, lumayan gelap gitu. Mulai ke rumahnya, saya nyampe depan rumahnya kayak mantau dulu kan, ada nggak orangnya di depan di rumahnya gitu. Saya mantau kan, lewatin tegalan dulu kan mau masuk ke rumahnya, itu gelap, dia sendirian, Jero Gatasnya ini, belum selesai lewat di tegalannya, Jero Gatas itu tiba-tiba kayak jatuh gitu. Ternyata masuk ke lubang. Lubangnya itu isi jerat. Jeratnya itu dari tali senar buat mancing gitu. Kayak gini dong, kayak bikin jebakan. Iya. Hewan liar. Masuk di dalam lubangnya itu ada ancak saji. Jadi belahan bambu yang diruncingin itu dibentuk sedemikian rupa di dalam lubangnya itu. Bayangin kakinya Jero Gatas tuh masuk, keikat senar, ketusuk sama ancak sajinya. Aduh, dalam nggak lubangnya? Nah, nggak nanya nih sama narasumber yang masuk. Maksudnya kayak, ngapain nih orang buat jebakan? Iya. Ada bayangan kayak ini, kayak orang kalau mau jerat hewan liar gitu kan. Iya, kayak untuk jebakan binatang-binatang gitu kan. Cuma fun fact-nya, tegalan ini sering dilewatin sama orang-orang. Maksudnya untuk menuju ke bukit, tegalan ini juga bisa jadi akses jalan. Jadi binatang jarang ke sana. Binatang apa? Misalnya ya landak aja paling kan. Iya. Nggak ada harimau, nggak ada harimau serigala gitu. Dan kayaknya landak pun nggak mungkin di jalan. Anggaplah kan ada jalan setapak kan, nggak mungkin lewat sana, pasti pinggir-pinggirnya kan. Kayak udah gitu loh, apa sih istilahnya? Ya udah sering dilewatin sama warga. Jadi untuk dilewatin sama binatang jarang, dan siapa sih orang yang masang jebakan di sana kayak gitu. Dan ternyata jebakannya itu ada selama si Pak Lerka sama Bu Rempanya itu pindah ke rumah ini. Tinggal di sana. Itu sebenarnya tegalannya siapa yang dikasih pasang jebakan? Keluarganya Ibu Rempah. Tegalan dan rumahnya itu milik Bu Rempah. Iya, tapi maksudnya yang misalnya masih keluarganya Bu Rempah, emang Bu Rempahnya tuh? Emang keluarganya Bu Rempah. Cuma orang-orang heran, kita nggak pernah buat jebakan di jalan yang emang akses orang, gitu. Kesakitan kan, apalagi udah gelap, malam dia sendirian, ini nggak bisa dilanjutin, dia harus balik gitu. Baliklah akhirnya Jero Gatas. Kalah dia berarti. Kalah, belum apa-apa. Mungkin ilmunya belum dipasang atau gimana ya. Iya, atau karena mau nantangin kan juga. Oh iya, istilahnya gitu, mungkin udah niatnya udah kayak niatnya nantangin juga kan, cara nggak langsung. Bener. Mungkin gitu juga kali ya. Terus balik dah dia ke rumahnya Klan Banjar nih, informasiin. Sambil kesakitan tuh, warga yang masih di sana kan, beberapa orang yang masih kayak ngobrol-ngobrol di sana, ngeliatnya ini kenapa nih gitu. Akhirnya dibantu dibersihin, selama dibersihin itu mereka ngobrol. Jero Gatas ngasih informasi, ada jebakan di halaman tegalannya, ladangnya. Jadi kayaknya kita harus hati-hati nih
kayaknya dia udah tahu nih kita bakal nyari dia, atau dia udah tahu saya bakal datang gitu istilahnya. Nggak tahu juga ada sensor apa gitu, mungkin karena ada ilmu, ada sesuatu yang mendekat nih kayaknya. Bisa jadi. Terus Mereka punya alat komunikasi Mungkin sendiri, ya. dia mata-matanya. Biar nggak terlalu tegang. Soalnya sambil Distin cerita tuh sambil tak bayangin alurnya di sana tuh gimana. Iya. Dan agak di balik bukit gitu desanya. Jadi agak lumayan dingin, agak gelap kayak gitu. Apalagi 2004. Iya. Belum seterang sekarang, listrik belum terlalu ada gitu. Oke, lanjut. Jadi akhirnya orang-orang nyiapin nih istilahnya. Gimana simulasi untuk nyari dia. Karena satu orang pun yang udah sakti kalah. Belum apa-apa kalah. 1 lawan 1 kalah ya udah. Kita harus pakai tindakan represif. Karena dengan mediasi dan baik-baik nggak bisa, ya udah kita pakai cara massal gitu. Jadi orang-orang setuju kita cari besok dia sore, cari semua warga yang laki-laki mau nyari dia. Cara massal gitu, kayak ngeruduk gitu. Nyerbu lah. Iya. Terus besok sore kumpul di rumah Kelian Banjar lagi. Yang mau jadi garda terdepan istilahnya Kelian Banjar sama Jorogatasnya ini gitu. Terus besok sorenya akhirnya sepakatin lah mereka kumpul di rumah Kelian Banjar. Orang-orang udah pada pulang dari sawah gitu. Ada beberapa orang yang nggak ikut, ada yang ikut, maksudnya nggak semuanya sih. Tapi lumayan banyak nih, puluhan orang nih. Warga di tempatnya dia kan? Dan cowok semua. Dan ada anak kecil juga ikut. Mereka kan suka tuh kan rame-rame nih, ada apa nih, aku ikut aja gitu, ikut euforianya gitu. Terus warga bawa semua benda tajam yang mereka punya. Golok, parang, kelewang, linggis, celurit gitu. Pokoknya segala jenis yang mereka punya. Kalau seandainya ngelawan, ya ada buat ngelawan juga gitu. Sore ini udah mulai agak gelap. Perjalanan ya dimulai gitu. Dari rumah Kelian Banjar ke rumahnya Pak Lerka. Nyampe di sana, stop dulu. Mereka tuh kayak bawa janur kering, prak-pak kan istilahnya. Nah, di Bali itu dibakar buat pakai pencahayaan. Ya, ada obor juga. Kalau obor kan perlu minyak ya. Perlu minyak. Ya, jadi mereka pakai itu janurnya buat pencahayaan. Apa namanya? Karas apa ya? Danyuh. Danyuh, ya danyuh. Jadi itu dibakar pakai pencahayaan gitu, set. Kayak stop dulu, kita periksa nih tegalannya, ada nggak jebakan lain. Pas dilihat ternyata bener, banyak banget ada jebakan. Rumah tegalannya itu kan banyak kayak daun-daun kering ya, kan kayak ketutup tuh. Jadi diperiksa satu persatu, oh ternyata emang banyak jebakan nih. Kayaknya jebakannya ini bukan untuk hewan deh, ini kayaknya untuk orang-orang yang emang mau lewat ke rumahnya dia. Terus, oh berarti dia emang udah nyiapin, dia ngerasa dirinya itu kayak mau dicari gitu. Cuma dia udah tahu duluan. Akhirnya Jorogatas yang ngasih jalan, akses jalan buat yang mana dilewatin, yang mana enggak gitu. Udah tiba nih depan rumahnya. Di rumahnya itu ya lumayan, rumah permanen, tapi sederhana gitu. Ada lampu di depan terasnya buat nerangin seluruh rumahnya gitu. Terus sepi, nggak ada siapa-siapa. Di Kelian Banjarnya ini manggil-manggil namanya dia kan, nggak ada yang keluar ternyata. Istrinya juga nggak ada keluar, dipanggil kan, maksudnya kayak mereka juga rame kan, banyak orang ngobrol. Bayangin kita di dalam rumah ada orang lewat rame-rame tuh kenapa, pasti kita keluar kan, pengen nyari tahu kenapa. Kalau emang nggak salah, kalau emang nggak ada hubungannya sama kita kan keluar ya. Tapi ini nggak ada yang keluar, sampai dipanggil. Sampai Kelian Banjarnya ngomong, saya di sini untuk nyelesain masalah kalian. Maksudnya kalian harusnya denda kan gitu. Sekarang lah kita selesaiin nih, gimana? Ternyata nggak ada yang keluar. Dipanggil Ibu Rempa juga nggak keluar. Kamu yang emang asli dari sini harusnya ngasih tahu suamimu, nggak ada yang keluar. Marah kan para warga tuh gitu. Jorogatas nyoba ngetok juga nggak ada yang keluar. Dibuka paksa ternyata kekunci. Kan mulai warga kayak riuh gitu, kayak ini
kemana nih mereka gitu. Akhirnya di fullin bagian depannya, mereka kayak maksa mulai kayak nempelin wajah di jendelanya, mau ngeliatin nggak ada siapa-siapa. Pokoknya nyari celah nih, ada nggak orang di dalam kayak gitu. Ternyata nggak kelihatan, maksudnya mungkin gelap gimana gitu di dalamnya itu. Nggak tahu siapa yang memprovokasi, ada yang ngelempar obor sama prakteknya ke rumahnya. Bakar aja biar keluar orangnya gitu. Orang-orang yang udah mulai marah karena nggak disambut, ya udah ngelempar semua lah, akhirnya kebakar rumahnya gitu. Sampai kandang ayamnya juga kebakar gitu. Nah, juru gatasnya ini kan kayak ini percuma nih kayaknya dibakar kalau emang orangnya nggak ada di dalam gitu. Dikelilingin rumahnya, ternyata ada orang kayak keluar dari arah belakang. Nggak tahu emang ada pintu belakang atau memang dia di belakang ya dari awal. Keluar dilihat, langsung kayak teriak juru kata, di sini orangnya, di sini gitu. Warga-warga yang udah di depan kan langsung nyerbu ke belakang ikut gitu. Kehimpit kan dia gitu. Belum mau jauh gitu larinya. Akhirnya didapetin ibu rempahnya, istrinya aja didapetin. Dilempar sama juru gatas tuh kayak jatuh katanya istrinya. Kayak nangis. Napi pleh tiangnya kayak gitu, apa sih salah saya gitu. Gak dipeduliin, ternyata suaminya udah lari duluan, gak dipeduliin istrinya gitu. Pak Lerka ini ketika kena semua benda tuh kayak mental, ditebas lah dari belakang, kena lehernya, udah ngucur darah. Nggak sepadan nggak dengan nyawa dia dibunuh kayak gitu.